Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memelihara keutuhan rumah tangga. Keutuhan rumah tangga tidak terjadi secara otomatis. Harus diusahakan dengan kesungguhan hati dari pasangan suami istri dengan meletakkan pernikahan di atas dasar kasih Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22-25 firman Tuhan berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi kasih Kristuslah yang menjadi dasar utama, saudaraku, hidup suami istri, supaya keutuhan rumah tangga dapat terpelihara dengan baik. Kasih Kristus dapat membuat pasangan suami istri merendahkan diri satu terhadap yang lain dan dapat menerima kekurangan pasangannya sebagaimana Kristus Yesus telah menerima kita manusia yang berdosa penuh kekurangan dan kelemahan. Pada saat ini kita akan belajar 4 hal yang harus dihindari. 4 hal yang harus dihindari supaya kita dapat memelihara keutuhan rumah tangga kita. Yang pertama, jangan merendahkan dan merasa lebih hebat dari pasangan kita. Dalam Amsal 29 ayat 23 firman Tuhan berkata, "Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian." Jadi dengan merendahkan dan merasa diri lebih hebat dari pasangan kita, berarti kita telah merendahkan martabat pasangan kita. Ya, ini saudaraku sangat menyakitkan pasangan kita dan membuatnya menjadi orang yang tidak berarti. Jadi untuk menjaga keutuhan rumah tangga, jangan merendahkan dan merasa lebih hebat dari pasangan kita. Jangan, saudaraku. Kebalikan dari merendahkan adalah menghargai, mengasihi, memuji pasangan kita dengan hati yang tulus, saudaraku. Dan kebenaran yang kedua untuk memelihara keutuhan rumah tangga, yang kedua adalah jangan suka menjelekan pasangan kita. 2 Timotius 3 ayat yang ketiga berkata, "Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik." Saudaraku, dalam membangun rumah tangga, hubungan suami istri tidak ada yang tidak pernah berbuat salah. Semua pernah berbuat salah. Masing-masing kita pasti pernah berbuat salah, saudara. Jadi, saudara, ya, jika pasangan kita berbuat salah, jangan cepat-cepat menyalahkan atau menjelekan, karena itu sangat menyakitkan hati pasangan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 3, Paulus berkata, saudara, sedang mengingatkan Timotius dan juga jemaat dan juga kita. Ini khotbah tentang akhir zaman, bahwa di akhir zaman banyak orang tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan suka menjelekan orang. Hati-hati, saudaraku, jangan menjelekan pasangan kita. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, kita harus menjaga keutuhan rumah tangga kita. Kita harus saling mengasihi. Kita harus saling atau selalu berdamai. Tidak boleh, saudara, menjelekkan hidup pasangan kita atau juga orang lain. Itulah kebenaran yang kedua. Dan kebenaran yang ketiga untuk menjaga keutuhan rumah tangga adalah jangan ada perasaan dendam, saudara, terhadap pasangan kita. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian."
Pasangan suami istri jangan menyimpan dendam. Jangan saudara, kita harus belajar bersabar. Dan bila ada kesalahan saudara harus saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Kita pun harus berbuat jugalah demikian terhadap pasangan kita. Jadi kalau ada perselisihan, percekcokan saudara, pasti saudara itu terjadi dalam hubungan suami istri. Itu bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang penting saudaraku, jangan ada dendam. Jangan ada kepahitan di dalam kita. Jangan saling menjelekan. Kita harus saling mengampuni. Dan kebenaran yang keempat saudara untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Jangan berlaku dan berkata-kata kasar terhadap pasangan kita. Dalam Kolose 3 ayat 18 dan 19 berkata, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar." Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi di dalam berkomunikasi saudara, pasangan suami istri harus belajar bertingkah laku dengan baik, berkata-kata dengan baik, penuh rasa hormat, sopan, santun, mengasihi. Jangan berkata-kata kasar, apalagi bertindak kasar. Hindari tindakan kasar saudara, seperti main tangan, kata-kata yang menjelekkan, yang menghina kekurangan pasangan kita saudara. Jangan pula kita mengungkit-ungkit masa lalu pasangan kita. Mungkin ada masa lalu yang kelam, masa lalu yang hitam. Jangan diungkit-ungkit. Kita berjalan di sekarang ini, saat ini bersama dengan Tuhan saudara. Dan keluarga kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Saudara, bangunlah saudara tindakan yang penuh kasih, lemah lembut, saling mensupport saudara, penuh pengertian, penuh kasih, sehingga pasangan hidup kita diberkati oleh tingkah laku kita, perbuatan kita, kata-kata kita, responsibility kita saudara. Tapi saudaraku, kalau pada saat ini ada pasangan suami istri yang sedang menghadapi masalah komunikasi yang tidak lancar, hubungan yang tidak harmonis, ada kepahitan, ada dendam, mari kita mengoreksi diri. Mari kita saling mengampuni saudara, supaya keluarga kita dipulihkan dan anak-anak kita, keluarga kita semua diberkati. Karena kita sebagai suami istri dipulihkan oleh Tuhan. Ada hubungan kasih karena Tuhan yang memimpin keluarga kita. Jadi inilah 4 hal saudaraku yang harus dihindari di dalam memelihara keutuhan rumah tangga. Yang pertama, jangan merendahkan atau merasa diri lebih hebat dari pasangan kita. Yang kedua, jangan suka menjelekkan pasangan kita. Yang ketiga, jangan ada perasaan dendam, kepahitan terhadap pasangan kita. Dan yang keempat, jangan berlaku kasar dan berkata-kata kasar terhadap pasangan kita. Efesus 5 ayat 33 berkata, "Bagaimana juga bagi kamu, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan memberkati setiap pasangan suami istri yang melihat, mendengar Morning Spirit ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus saudaraku. Dan juga berikan komen, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.